Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Audit Kinerja Lembaga Pendidikan. Dengan saya Habibatul Hanan, NIM D03219009, dan kedua rekan saya yaitu Nama saya Zahraul Iliyin, NIM D93219113. Nama saya Rosalia Aryasmara, NIM D93219098. Dan berikut penjelasan dari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang standar kinerja lembaga pendidikan. Yang pertama adalah pengertian kinerja. Kinerja adalah hasil kerja suatu organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan. Sementara pengertian kinerja lembaga pendidikan adalah fungsi hasil pekerjaan atau kegiatan yang ada di dalam lembaga pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan selama periode waktu tertentu. Ada 4 unsur yang terdapat dalam pengertian kinerja. Yang pertama adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi pegawai. Yang ketiga, pencapaian tujuan lembaga atau organisasi. Dan yang keempat adalah periode waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran standar kinerja lembaga pendidikan. Pengukuran standar kinerja lembaga pendidikan dapat diukur melalui metode BSC atau Balance Scorecard. BSC merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen. Metode ini mulai diperkenalkan pada awal tahun 1990 di Amerika Serikat. Jika ditinjau dari segi etimologis, maka Balance Scorecard terdiri dari 2 suku kata, yaitu balance dan scorecard. Kata balance berarti keseimbangan. Dalam konteks ini, konsep keseimbangan dalam balance scorecard memiliki 3 area. Yang pertama, keseimbangan antara indikator keberhasilan finansial dan non-finansial. Yang kedua, keseimbangan antara konstituen internal dan eksternal dari suatu lembaga. Dan yang terakhir adalah keseimbangan antara indikator performa, lag, dan lead. Pengukuran kinerja pada suatu lembaga pendidikan harus memperhatikan 4 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif keuangan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Dan yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang selanjutnya yaitu audit kinerja tenaga pendidik. Audit kinerja guru atau tenaga pendidik pada hakikatnya merupakan suatu proses kegiatan evaluasi atau pengujian secara sistematis yang berisi tentang metode dan prosedur audit atas laporan kinerja guru dalam menjalankan tugas profesinya sebagai pendidik, dan untuk mendapatkan informasi secara objektif dalam semua hal yang berhubungan dengan esensi tentang kejadian-kejadian. Ada beberapa model pendekatan untuk audit kinerja guru yang digunakan oleh beberapa pakar pendidik, yaitu model evaluasi kinerja guru atas dasar kompetensi, model-model tanggung jawab guru sebagai pendidik yang meliputi tanggung jawab moral, tanggung jawab prasekolah, tanggung jawab kemasyarakatan, dan tanggung jawab keilmuan. Sedangkan dari segi kompetensi, yaitu kompetensi profesional kemasyarakat dan personal, yang menurut Pendiknas mendasarkan ada 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi pribadi, dan kompetensi sosial, di mana pengujinya menggunakan pendekatan portofolio. Menurut Ngadirin Setiawan, mendasarkan pada model audit kinerja guru yang menekankan pada 2 jenis pengujian, yaitu pengujian kepatuhan dan pelaksanaan praktek yang sehat, serta pengujian substansif atas kompetensi guru. Selanjutnya, audit kinerja tenaga kependidikan. Audit kinerja tenaga kependidikan merupakan suatu proses kegiatan evaluasi dan pengujian terhadap laporan kinerja
tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya. Tenaga pendidikan yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata teknik informasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga kependidikan berperan penting dalam laju organisasi suatu lembaga pendidikan. Baik, yang selanjutnya yaitu audit keuangan. Audit keuangan merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti secara objektif oleh auditor tentang informasi laporan keuangan, dengan tujuan untuk menyatakan suatu pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat yang objektif, profesional, dan independen mengenai kesesuaian laporan keuangan objektif pemeriksaan dengan standar akuntansi yang berlaku yang telah ditetapkan secara konsisten dibandingkan dengan laporan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. Ciri-ciri prosedur audit keuangan adalah sebagai berikut. 1. Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan. Kedua, suatu prosedur harus memiliki stabilitas akan tetapi masih memiliki fleksibilitas. Yang ketiga, prosedur harus mengikuti zaman. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang audit tujuan khusus. Audit tujuan khusus yaitu audit dengan tujuan tertentu yang tidak tergolong pada pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan tersendiri, khususnya pada area pertanggungjawaban yang terindiksi adanya penyalahgunaan wewenang, dengan hasil berupa rekomendasi sesuai dengan penyimpangan yang ditemukan. Dalam audit tujuan khusus yaitu yang pertama, mengarahkan pencapaian sasaran dengan memberikan sense of urgency. Yang kedua, menemukan peluang perbaikan. Yang ketiga, memastikan apakah sistem itu sudah diterapkan secara efektif. Dan yang keempat yaitu mendeteksi penyimpangan-penyimpangan terhadap kebijakan mutu dengan sedini mungkin. Hasil pada audit tujuan khusus itu juga digunakan untuk memperbaiki dan juga meningkatkan kinerja pada suatu lembaga pendidikan. Dalam proses audit tujuan khusus yaitu yang pertama, laporan pihak ketiga atas kegiatan audit. Yang kedua, pemberitahuan audit khusus. Yang ketiga, kesiapan audit, kesiapan pelaksanaan audit. Dan yang keempat yaitu perencanaan audit. Dalam perencanaannya yaitu meliputi pembentukan tim, pembuatan rencana kerja, verifikasi hasil audit sebelumnya. Langkah selanjutnya itu verifikasi lapangan. Dalam verifikasi lapangan yaitu meliputi pertemuan pembukaan atau opening meeting, klarifikasi atas laporan pihak ketiga, klarifikasi lapangan atas laporan pihak ketiga, pertemuan penutupan. Langkah selanjutnya yaitu penyusunan laporan, dan yang terakhir yaitu proses pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.